amanah seperti itu. Oke, Mas Nusirwan, Mas Pram mengatakan bahwa bertemu dengan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi mengatakan Mas maju. Apa yang Anda baca dari pernyataan Mas Pram tadi itu? Ya wajar saja, Mas Pram kan saat ini sekretaris kabinet. Oke. Pak Jokowi itu pimpinannya dia. Jadi ya normal atau kepatutannya ya lapor. Kemudian tentu akhirnya dijawab, Mas maju saja. Ya saya tidak melihat ada hal yang aneh di situ. Wajar-wajar saja gitu. Wajar-wajar saja. Iya, apakah akan mungkin jangan begitu? Kayaknya ya enggak gitu. Jadi saya pikir ya jawaban malah saya bertanya, kenapa Pak Budiman menanyakan hal tersebut? Menurut kami tidak ada hal yang aneh di situ. Tidak hal. Tapi betulkah dari dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo menginginkan Mas Pram maju? Oh itu kata Pak Budiman, tapi kami tidak memiliki memori data bahwa Mas Pram ingin diminta untuk maju. Yang jelas bahwa itu di internal itu adalah merupakan kalau untuk keputusan maju sebagai kepala daerah itu adalah mutlak hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Oke, baik, Mas Umam. Terbuka Mas Pram mengatakan juga Pak Jokowi mengatakan Mas maju. Ini restu atau apa yang Anda baca? Restu dalam konteks komunikasi politik biasa ya. Tetapi yang menjadi menarik adalah kenapa PDIP mengusungnya Pak Pramono. Karena begini, kalau misal kemudian kita cermati pasca putusan MK, ini implikasinya ada beberapa hal. Pertama ya, terutama ada kecenderungan dari sejumlah koalisi atau dalam bahasanya Pak Nusirwan tadi kerjasama politik di level pilkada itu yang orientasinya satu, memang ingin menang, yang kedua mencari aman. Ini dua hal yang terpisah. Kalau misal memang orientasinya menang, maka hitung-hitungannya tidak seperti ini. Maka kalau misal kemudian memang betul ingin menang, harusnya PDIP mengusungnya bukan Pak Pramono. Karena dari ukuran elektabilitas, infrastruktur politik, infrastruktur non-politik, jaringan-jaringan yang lain, Pak Pramono relatif kurang begitu mempersiapkan diri dalam kontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Berbeda kalau misal kemarin opsi misalnya dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan memiliki basis pemilih loyal yang sama dengan PKS. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kalau misal kemudian Anies Baswedan diusung oleh PDIP, maka berpotensi menciptakan split ticket voting di dalam basis internal PKS itu sendiri. Artinya ada gabungan ini kalkulasinya kalkulasi menang. Ingin menang ya. Di saat yang sama kita cermati pergerakan dari PKB misalnya. PKB itu di Jawa Timur Mas, kalau misal memang orientasinya menang, harusnya bersatu dengan PDIP. Karena dalam tanda kutip memang ada relasi konflik antara PKB dengan PBNU, di mana Mbak Hovifah adalah representasi PBNU, maka PKB tidak mungkin berada di Mbak Hovifah. Maka opsinya adalah harusnya dengan PDIP yang potensi menangnya ada. Pertanyaannya, kenapa per hari ini PKB juga mengusung nama misalnya Mbak Lulu dengan Mas Lutfi Hakim. Dua-duanya dari PKB karena memiliki golden ticket. Dan Mbak Lulu itu basisnya adalah dapilnya Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Artinya ini orientasinya bukan orientasi menang. Bukan orientasi menang. Tetapi mencari aman. Nah maka kemudian kalau misal kita cermati, ini menjadi banyak spekulasi. Termasuk di Jakarta, barangkali konon ada informasi spekulatif bahwa keputusan di level paripurna yang gagal itu adalah bagian dari proses negosiasi dan juga kompromi dalam konteks memberikan ruang bagi PDIP supaya tidak tercorner di sejumlah titik pilkada, tetapi di sisi lain komitmennya adalah tidak mengajukan Anies Baswedan di level pilkada Jakarta. Oke, baik. Gimana Mas Nusirwan? Betul nggak analisa itu? Memang inilah kesulitannya untuk seluruh lini atau seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proses demokratisasi termasuk Mas Umam maupun teman-teman dari partai politik untuk tidak kita berpikiran pragmatis. Itu pekerjaan paling sulit. Dan itulah yang kita hadapi saat ini. Karena semuanya hitungannya akhirnya adalah menang kalah. Mudah bagi PDI Perjuangan kalau di semua daerah itu apabila ingin hanya pertimbangannya untuk menang, itu cepat. Tapi kita punya tanggung jawab yang lain. Dan tentu bahwa
forum ini tidak Bagi membahas. PDIP menang kalah nggak terlalu penting ya, kira-kira menjadi begitu ya? Kesimpulannya tidak langsung koma, langsung titik, tidak perlu menang, itu tidak demikian juga. Oke. Tapi tentunya kita partai tentu ada ideologi, Oke. ada pemahaman-pemahaman yang harus kita jaga. Oke. Dan itu menjadi pertanggungjawaban bagi rakyat pula. Baik, Ya. baik. Bung Doli, pasca putusan MK, banyak orang melihat bahwa pengaruh dari Presiden Jokowi mulai meredup. Betul? Saya begini ya, kan hubungan Pak Jokowi dengan partai-partai politik ini selama ini bagus-bagus saja. Terutama kami misalnya di Koalisi Indonesia Maju, ya. Apalagi ketua umum partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini kan ada di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya selama ini hubungannya sampai sekarang dan nanti saya kira sampai Pak Jokowi berakhir masa jabatannya, ya itu pasti selalu bagus saja. Karena masih dalam bagian bagaimana mensukseskan sampai akhir periode ini kan pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin. Jadi menurut saya kalau dalam konteks Koalisi Indonesia Maju, Golkar lah paling tidak kami melihat bahwa hubungan kami dengan Pak Jokowi masih bagus-bagus saja. Bagus-bagus. Bung Mardhani, kalau di PKS memandangnya apakah pengaruhnya tetap strong? Apakah udah mulai mereda? Pak Jokowi di depan Nasdem bilang udah ada yang meninggalkan dan lain sebagainya gitu? Tentu karena PKS tidak bagian dari koalisi Kim yang pertama ini, kami tidak terlalu detail ya. Tetapi intinya keputusan MK, Mas Budiman, memang membawa beberapa dampak. Yang pertama, kontestasi menjadi lebih menarik karena thresholdnya turun. Yang kedua, partai-partai punya peluang untuk mengajukan kadernya. Apresiasi Mas Umam, walaupun PKB sendirian berani mengajukan, PDIP berani. Kami di Tangerang, buat kami itu bagian pertanggungjawaban publik bahwa partai itu adalah sarana kaderisasi. Nah yang ketiga, ini Mas Budiman bisa menurunkan money politik. Karena engagement publik, tadi kota kosongnya mulai menghilang. Sekarang kontestasi menjadi menarik gitu loh. Ada kontestasi karya gagasan. Dan ini yang harus disyukuri. Terlepas dari Pak Jokowi menguat melemah, buat saya yang paling penting disyukuri dari keputusan MK adalah demokrasi menjadi menarik, membaik, dan punya prospek yang bagus. Baik. Bung Andi, gimana lihat Pak Jokowi di depan Nasdem mengatakan sudah mulai ditinggal, minta RUU TNI disahkan, kemudian Balik mengatakan enggak lah nanti aja. Apa yang Anda baca perubahan ini? Secara konstitusional memang Pak Jokowi masa jabatannya sampai 20 Oktober. Dan selama sampai 20 Oktober beliau ada presiden kita, pemimpin kita, dan kami pun dari kalau Partai Demokrat menghargai, menghormati beliau sampai dan insya Allah mengamankan hingga akhir masa jabatannya. Memang dalam ilmu politik seringkali dikatakan begini, biasanya ada istilah lemdak presiden. Lemdak presiden. Ketika presiden baru sudah terpilih tapi belum dilantik, jadi selama itu presiden lama, presiden yang ada kan masih tetap existing sama masa jabatan. 20 Oktober. Di Amerika misalnya kalau bulan November sudah tahu siapa yang terpilih, tapi kan pelantikan masih Januari. Nah proses itu seringkali dianggap lemdak presiden. Tetapi di Indonesia kan nggak ada itu. Ya, tidak ada istilah itu. Dalam konstitusi kita juga tidak ada istilah itu. Cuma orang melihat real politiknya bagaimana. Ya tergantung dari bagaimana orang menafsirkan. Kira-kira begitu. Ya MK telah memutuskan soal ambang batas untuk pilkada. Tapi bagaimana dengan ambang batas nanti untuk pemilu presiden, kita bahas setelah jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan,